Halo para sahabat Aksonobel Podcast, selamat datang kembali nih di Aksonobel Podcast. Ini sesi yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Aksonobel Podcast nih, karena hari ini kita kedatangan lagi dari salah satu supplier spray gun yang udah cukup tenar. Dan kemarin antusiasnya cukup baik nih karena ada sesi edukasinya. Jadi hari ini kita kedatangan ada Pak Hendra dari JSW. Pak Hendra, selamat datang di Aksonobel Podcast. Selamat datang. Makasih udah menyediakan waktunya nih di Aksonobel Podcast. Nah, kalau udah bicara JSW, kita nggak jauh-jauh ngomongin pasti tentang spray gun SATA. Ya. Mungkin Pak Hendra bisa dijelasin sedikit ke para sahabat Aksonobel Podcast sedikit aja tentang SATA dan JSW. Baik, selamat siang. Saya mau bercerita sedikit mengenai spray gun. Banyak juga nggak apa-apa sih. Boleh ya? Iya boleh kok, boleh. Boleh. Itu yang ditunggu-tunggu asik soalnya. kalau gitu. Iya. Iya kan? Kalau sedikit doang bingung Iya. untuk neranginnya. Iya. Pertama, saya mau bercerita mengenai PT JSW sendiri. Oke. PT JSW itu didirikan pada tahun 1991. Udah lama banget ya? Lama. Oke. Iya, Oke. waktu itu saya juga baru lulus sekolah kayaknya. Tua juga ya saya. Saya belum lahir kayaknya. Oh. Pendirinya sendiri PT JSW adalah Pak Jimmy Sukrisno. Oke. Ya. Oke. Yang sampai saat ini kita ada sebenarnya pegang beberapa brand. Ya. 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 Yang pertama memang SATA yang di sini kita mau bicarakan. Yes. Ya sudah cukup lumayan, sekarang kita sudah lebih dari 50 lebih karyawan kali ya. Oke. Dan Oke. memang produk SATA ini kita pegang tunggal untuk di Indonesia. Ya, distributor Ya, tunggal distributor berarti ya untuk tunggal. SATA ya. Jadi Oke. nggak ada distributor lain kecuali ya kaki tangan kita di daerah-daerah. Oh, Ya, berarti mungkin kalau kita- secara distribusi untuk SATA hanya JSW tunggal, tapi JSW punya perpanjangan tangan. Betul. Kayak sabdisnya gitu ya. Betul. Oke. Ya, karena kalau kita garap sendiri dari Jakarta, kayaknya Indonesia sangat luas. Terlalu luas ya. Terlalu luas. Ya, gitu setuju loh. sih. Setuju sih. Oke. Nah, kalau kita bicara spray gun, ya spray gun ini memang salah satu alat yang membantu si painter. Ya. 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 Ujung tombak si painter dalam mengaplikasi cat mobil. Ya. Ya. Jadi membutuhkan satu spray gun yang baik, tidak asal-asalan. Setuju. Karena Setuju apa? itu. Spray gun sendiri diciptakan dengan sistem atomisasi. Ya. Ya, sistem atomisasi ini Ya. yaitu proses pencairan dari bahan cair menjadi bahan yang halus. Ya. 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 Jadi memang butuh satu teknologi. Jadi kalau dia asal-asalan, nah itu nanti aplikasinya tidak baik. Ya, intinya nggak bisa Makanya sembarangan lah ya. SATA dari tahun ke tahun terus mengembangkan teknologinya. Oke, Dari oke. mulai SATA Jet, Ya. G, SATA 1000, SATA Ya. 2000, 3000, 4000, 5000 sampai terakhir di X5500 teknologi yang terbaru yang kita punya. Oke. Nah, mungkin nih banyak para sahabat Aksonobel Podcast nih yang masih bertanya-tanya juga nih. Kira-kira SATA tuh sebenarnya dari mana sih? Mungkin mereka tahu mereknya, tapi nggak tahu SATA tuh sebenarnya dari mana gitu. Ya, SATA sendiri produksi dari negara Jerman. Oke, Ya. oke. Perusahaan SATA ini mulai berdiri pada 1907. Oke. Ya, sudah lama Ya, juga. ya, ya. Tapi pertama kali memproduksi bukannya spray gun. Oke. Mereka memproduksi adalah sanitari. Jadi Oh. peralatan bedah yang mereka produksi. Dari peralatan bedah jadi sekarang spray gun punya gitu ya. Iya. Koneksinya jauh ya. banget itu. Kalau Oke, konon oke. sih katanya ceritanya, jadi ada temennya yang main ke Amerika, Oke. kembali ke Jerman, dia lihat ada spray gun di Amerika, Oke. jadi minta pabrik SATA ini untuk membuatkan. Gitu. Oh, berarti awalnya memang bukan bisnis utamanya. Bukan. Lalu karena ada peluang itu lalu dibuatlah di Jerman, baru terbentuklah SATA gitu kira-kira Betul, Pak Hendra ya. Betul. Keren. Nih kan kalau nggak begini kita nggak tahu nih mengenai SATA nih, bener nggak? Nah,
Ini kan banyak banget nih yang Pak Hendra bawa nih hari ini. Ini masih sedikit ini, masih ada Ini lagi. masih sedikit ya? Ini masih sedikit nih. Nah, boleh dong dijelasin kira-kira apa aja sih yang dibawa hari ini buat para sahabat AkzoNobel Podcast nih? Baik, kita mulai dari material yang bawah dulu ya. Boleh? Untuk primer, Boleh. Ini edukasi nih. SATA ini punya seri namanya Jet 100 BF. Oke. Ada tipe HPLP dan ada RP. Oke. Ya. Oke. Ini khusus memang untuk aplikasi primer seperti epoxy, surfacer, ya seperti itu, dan biasanya menggunakan nozzle yang ukurannya cukup besar, 1,5 sampai 1,7, 1,8 gitu. Ini Kenapa? ilmu ini. Oke. Karena biasanya bahan material epoxy Ya. itu lebih kental Yes. daripada base coat dan clear coat. Sehingga dia perlu nozzle yang lebih Perlu besar. nozzle lebih besar. Oke. Nah, Oke. Keunggulan dari produk ini nanti mungkin kalau dites boleh kita jamin dia punya dust spray, overspray-nya itu sangat-sangat minim, Oke. ya. Otomatis punya pemakaiannya akan lebih irit Oke. dibanding dengan merek-merek yang beredar yang lain. Oh. Jadi memang ini lebih hemat ya. Lebih hemat. Boleh dites ya gitu ya. Boleh dites. Keren. Ini yang untuk primer surfacer ya. Betul. Oke. Terus ada apa lagi nih Pak Hendra? Seterusnya kita punya yang ekonomis. Ekonomis. Iya, ini harganya ekonomis, tapi kualitasnya ya. Harga kaki 5 kualitas bintang 5 berarti. Betul. Keren. Kayak nasi goreng apa tuh? Oke. Ya, ini seri 1500. Oke. Ya, produk ini tipenya Jet 1500B. Oke. Ya. Oke. Produk ini harga cukup ekonomis dibanding dengan teknologi yang terbaru. Ya. Tapi hasilnya bisa Tetap maksimal ya. Maksimal. Warnanya memang seperti ini Pak Hendra? Ya, memang dibedakan. Jadi warna 1500 itu biru. Oke. Ya. Dan kita punya pembeda lagi adalah di air cap. Warna di air cap ini. Kalau RP tipenya Ya. itu warnanya biasanya biru. Tapi kalau HPLP kita punya warnanya hijau. Oh, jadi karet ini tuh ada artinya ya? Ada artinya. Bukan cuma sekedar warna supaya bagus doang ya? Nanti besok ada kuning, ada Oke. merah, lain lah. Iya tuh. Jadi kalau beli nanti jadi nggak salah tuh. Ada maksudnya tuh warnanya tuh. Ya. Lalu Terus kalau untuk yang biru ini, apakah dia untuk base coat, untuk clear coat atau untuk apa? bisa dua-duanya, untuk base coat dan untuk clear. Berarti ini bisa untuk dua-duanya yang Ya, ekonomis ini. betul. Wes, mantap. Oke. Terus ada apa lagi tuh, Pak Hendra? Lalu kita punya mini jet. Oh, ini buat ngesol nih. Ya, ini mini jet yang biasanya untuk spot repair. Oke. Ya, kebetulan kita punya ini. Wah, ini yang Indonesia bergambar banget ini. Ini mini jet seri Barong. Tuh. Jadi picture di sini menggambarkan Barong dari Bali. Iya. Keren banget ya. Apakah emang SATA mengeluarkan khusus untuk Indonesia atau gimana? Yang ini khusus untuk Indonesia. Berarti Indonesia Karena belinya kan banyak. ini fotonya Barong dari Bali. Oke. Tapi dijual bukan hanya untuk di Indonesia? Karena khusus Indonesia, biasanya hanya dijual di Indonesia, kecuali negara lain ada yang mau Oh. minta. Ini limited berarti ya? Limited, Tapi tersedia dong? tersedia. Tersedia nih, keren nih. Buat koleksi mantep nih. Ntar bolehlah tinggalin di sini satu. mau order solution juga kita siap. Wih, keren. Oke. Jangan takut. Gitu. Oh, pasti dong. Nah, ini yang dua kelihatannya ini yang lagi jadi primadona nih kalau nggak salah nih. Ini adalah teknologi terbaru, bener nggak Pak Hendra? Betul. Mungkin para sahabat AkzoNobel Podcast pengen tahu nih, apa nih teknologi terbarunya? Apa yang membedakan ini sampai jadi primadona nih? Oke. Boleh dijelasin nggak Pak Hendra? Boleh dong. Oke. Nah, seri ini adalah X5500, Oke. seri terbaru dari SATA. Ya. Punya dua pilihan, ada RP, ada HPLP. Oke. Tetap. Lalu dia punya
tipe juga ada 2. Oke. Oke. Ada tipe I dan tipe O. Tipe Kalau I dan mau tipe dilihat O. di sini, Itu ya. berarti kembangnya tuh ya, tipe I dan tipe O tuh ya. Ya. Oke. Jadi Oke. patternnya sendiri kalau tipe O itu berbentuk seperti telur. Oval gitu ya. Oval, Oke. tapi kalau I ya berbentuk kayak I. Kayak huruf I ya. Iya. Oke. Kenapa Oke. diciptakan itu? Karena untuk di Asia kebanyakan Ya. merek-merek Asia itu mereka senang dengan tipe I. Asia suka Ya. dengan tipe I. Produksi produk spray gun dari Asia kebanyakan tipe I memang. Oke. Ya. Oke. Kebanyakan tipe I, jadi Sata sendiri membuat satu produk yang mungkin bisa dipakai oleh yang biasa menggunakan alat-alat spray gun produksi di Asia. Kenapa tuh kira-kira pada sukanya tipe I kalau di Asia gitu? Ada alasannya nggak Pak Hendra? Tipe I ini sebenarnya untuk painter yang kerjanya agak lebih lambat. Jadi Oh, oke. dia Oke. mau melihat hasilnya sambil di aplikasi. Oh, itu. Oke. Oke. Tapi kalau kerjanya yang biasanya mau cepat, sikat terus, mereka biasa senang dengan tipe O, Yang oval tadi. yang oval tadi. Oh, tuh. Jadi yang memang suka dengan kualitas biasanya lebih cocok dengan tipe I. Tapi kalau yang kejar produksi lebih cocok dengan yang Kalau kualitas sih sama Oke, sebetulnya, tapi oke. hanya dari aplikasinya aja yang sedikit berbeda gitu. Jadi kalau I itu dia akan lebih lambat jalannya, karena kalau dia cepat nanti akan terjadi kayak jenjang-jenjang. nggak nutup gitu ya. Betul. Oke, clear. Betul. Ya. Ya. Lalu perbedaan lainnya di sini saya boleh buka ya? Boleh dong. Boleh. Wah, ini sampai dibawa semua nih. Luar biasa nih. Iya, ini kan demi Pak Irfan nih, saya bawa semua nih. Jangan gitu, Pak. Kalau ditinggal baru demi saya. Nanti itu saya mesti bicara dulu sama bos saya ya. Oh Pak? iya, jangan. Oke, ini saya buka dia punya nozzle-nya Oke. ya. Sampai dibongkar nih buat para sahabat Oh, Akzo Nobel Podcast nih. Ini kita bongkar, Pak. Oke. Ini adalah nozzle Ya. ya. Dan ini adalah nozzle itu satu set ya, dari depan, Oke. jarum, Oke. dan dia punya trigger. Ya. Air cap. sorry. Air cap-nya. Ya, Oke. dia punya air cap. Nah, pada Sata ini dia punya air distributionnya sudah nggak di sini, Oke. sudah nggak nempel di sini. Biasanya habis dipakai kalau nyuci itu biasanya suka dicongkel-congkel kalau yang lama. Iya. Congkel-congkel, pasang lagi. Iya. Nah, beberapa kali, berapa bulan biasanya namanya karet, Rusak. biasanya rusak. Oh. Nah, kalau di sini kita sudah Makanya sudah dipikirkan di teknologi yang terbaru ini untuk tidak menggunakan karet itu lagi tadi. Betul. Keren. Kita punya air. Jadi Keren. di air cap ini, Ya. nah ini juga bisa dibuka. Ini Keras ya? takut mejanya rubuh saya, Pak. Nah. Jadi pembersihannya sangat-sangat mudah. Oh, jadi ini semua bisa dibongkar sehingga membersihkannya jauh lebih gampang ya? Betul. Oh, keren. Keren. Nah, ini tinggal habis dibersihkan kita pasang lagi. Dikembalikan lagi seperti semula ya. Seperti semula. Nah, ini nanti kita mau lanjut ke sini nih, nanyain mengenai masalah bagaimana membersihkan spray gun gitu ya. Cuman saya ada satu nih. Saya bingung nih apa bedanya nih ya, cap yang ini, yang putih ini dengan yang Pak Hendra pisahkan nih. Walaupun jenis spray gun yang sama nih gitu. Nah, ini kita sebut dengan RPS. Oke. Oke, Apa tuh maksudnya Pak RPS RPS? ini sebetulnya kalau di Eropa ini ya sekali pakai. Oh, untuk sekali pakai. Oke. Betul. Keunggulannya dari cap ini, Ya. di sini kita bisa langsung Mixing ratio. mixing rasio. Oke. Gitu ya. Oke. Mixing rasio. Oke. Jadi ini kalau kita tutup, Ini ketutup nih kalau gitu ya. ditutup, ini kita bisa mixing. Ya. Mixing rasionya pun ini kita kelihatannya dari dalam.
Berarti kalau dari luar terbalik. Oh, jadi udah ada semua Karena ya? kan nanti yang nuang kan dari sini lihat ini. Misalnya, wah 3:3 atau 3:1, 2:1 gitu ya? Mixing di sini, Iya. ya selesai, mixing, ini ditutup. Tutup, Oke, langsung masukin ke spray gunnya. langsung masuk ke spray gun. Masukinnya begini ya kurang lebih ya? Kurang begini. Oke. Begini, langsung Dan ini siap digunakan. siap digunakan. Oh, keren. Tapi jangan lupa ininya harus Dibuka dulu. angkat. Baru dia bisa masuk. Betul. Supaya ada udara dari sini dan ini tidak kedap udara. Kalau tidak kedap udara nanti tidak keluar. Oke, Jadi ini paham. harus dibuka. Paham. Sama seperti yang di sini kan juga ada lubang kecil, Iya. kecil. Nah itu kan buat udara masuk ke dalam tabung supaya materialnya bisa keluar. Oke, oke, oke. Jadi Sato juga menyediakan ini sekarang ya? Betul. Dan satu lagi setelah selesai, Oke. ini paling enak ya. Jadi ini tinggal kita pencet. Pencet, oke. Ini kita tutup. Tutup lagi, ya. Oke. Ini trigger tinggal kita tarik. Semua material sisa cat itu akan masuk ke dalam Oh, balik ke sini lagi? Balik. Berarti bisa ditutup simpen dong ya? Ini kalau base coat misalnya masih ada sisa, Mm-mm. tapi ya nanti mau dipakai lagi ya. Untuk warna yang sama misalkan Walaupun gitu ya? nggak disarankan, Iya, saya iya, tahu. iya. Kalau enggak nanti catnya nggak bisa habis. Betul. Kapan jualannya Pak? Iya betul. Ini kita tutup dan nanti bisa disimpan. Buat next car dengan warna yang sama ya? Betul. Berarti sebenarnya nggak sekali pakai juga, bisa efisien juga ya? Iya, kalau Tergantung dari kalau- usernya ya? Kan orang Indonesia kreatif. Kreatif. Biasanya 3-4 bulan. 3-4 bulan ya? Iya. Oke. Dipakai terus. Jadi Oke. selama belum ininya hilang, biasanya masih tetap dipakai. Habis itu dilempar ke bagian primer. Oh ya. Karena ini Jadi terus bermanfaat ya? terus bermanfaat. Walaupun jangan bilang-bilang sama Ya, prinsip iya, saya. iya, iya, Nanti iya, iya, saya iya. diomelin. Iya, iya. Ini bisa dipakai SATA, jadi Untuk semua jenis? untuk semua jenis. SATA ini untuk semua jenis. Kemanapun Oke. dia sama. Ya. Oke. Walaupun di mini jet aslinya dia punya tabung 125 Ya. cc, tapi kalau kita mau pakai ngecat yang Possible juga ya yang dipakai ya? Ini bisa sama masuk. Oh. Oke, oke. Iya, iya. Semuanya universal. Mantap, mantap. Ya. Keren-keren Pak. Nah sekarang nih kita kembali lagi nih mengenai cuci spray gun. Ini ada spray gun yang nggak tahu nih dibelah gitu ya. Ya, nih. Gimana nih tips and triknya Pak kalau kita mau membersihkan spray gun yang benar? Selain yang tadi ya singkat tadi Pak Hendra udah jelasin dikit. Yang benar kan dibongkar seperti ini gitu ya Pak. Apa aja sih yang harus diperhatikan gitu loh Pak? Oke, saya terangkan sedikit. Ini half Ya. cut. Ya. Half cut, oke. Di sini ada warna merah, ada warna biru. Oke. Oke. Warna merah ini adalah jalur material, Mm-hmm. ya, jalur material. Sedangkan warna biru ini adalah jalur angin. Ya. Ya. Sebisa mungkin merah sama biru tidak bercampur. Oke. Jalur merah ini jangan sampai masuk ke jalur biru, karena jalur biru ini adalah jalur angin, Angin. yang harus steril Oke. supaya tidak menggumpal di dalam, nanti akan bikin spray gun jadi Mampet. masalah. Oke. Ya. Oke. Ya, yang paling penting adalah kalau spray gun ini biasanya kalau masih dipakai dari pagi, Ya. Ya. itu kalau dengan pakai RPS ini cukup disemprot thinner sedikit, Oke. ya, masukin angin, semprot, Ya. nanti masukin sekali 2-3 kali lah, Ya. 2-3 kali selesai, itu bisa pakai lagi ke yang lain. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Karena apa? Oke. Tadi material sendiri sudah banyak tertarik. Tadi dibalikin ke itu sana. soalnya ya. Betul. Oke. Oke. Ya. Oke. Beda kalau pakai yang QCC. Baik. Ya kalau QCC karena kita nggak bisa balik, kalau Ya. balik nanti berantakan Ya. semua. Ya. Ya. Lalu kalau sudah sore biasanya sudah mau selesai beberapa mobil semua, ya sebaiknya dibersihkan. Kita buka nozzle-nya. Kembali lagi ya, nozzle Ya, tadi dibongkar gitu ya. nozzle-nya kita bongkar. Dia punya air cap juga kita bongkar. Air cap-nya juga dibongkar. Ya. Ya.
Ya kalau memang merasa, aduh kayaknya tadi banyak banget nih. Kerjaan banyak gitu ya? Kerjaan banyak dan di dalam masih kayaknya material masih cukup banyak. Ya kita buka. Dibuka lagi semua. Ini kita buka, tapi bukanya cari tempat yang rata. Ini ada kunci, masuk sini. Kita buka. Oke, harus dengan menggunakan kunci ini ya. Ya. Jangan sembarangan nanti malah rusak ya. Rusak nanti. Ya, ya. Karena ini yang sangat Mahal. terpenting. Nozzle ini Bagian terpenting ya dari. bagian sangat, ya semuanya sih penting, tapi Salah satu yang terpenting dan ya. penting dan mahal. Karena Oke. kalau kita beli harus satu set dengan jarum Sama ini ya. dan air cap. Jarum dan ini semua ya. Iya, Repar kitnya ya. betul. Oke. Kalau kita beli harus satu set. Kenapa? Karena di SATA sendiri mereka setiap jarum dan air cap ini Ya. sudah di set satu-satu. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Oh, misalkan contoh jarumnya ini air capnya yang hijau ini nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Bukan setnya ya. Bukan setnya. Ah, paham, paham. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh Ya. tertukar-tukar. Oke. Nah, Oke. kalau spray gunnya punya banyak bengkel, hati-hati cucinya jangan dicampur sekaligus. Ya. Nanti pasangnya bingung. Ya. Ya. Walaupun di sini ada kode ini tipenya apa, tapi sangat-sangat kecil biasanya ngelihatnya ya kalau Harus saya yang muda ada yang faktor lihat. U, jadi agak-agak beda dikit. Harus mata yang muda yang lihat. Kalau ngeliat gituan agak malas memang gitu. Iya, iya. Tapi kalau ngeliat yang gede-gede ya. Iya. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Yang benar adalah dibongkar para sahabat Aksionabel Podcast, dibersihin semuanya. Kalau nggak yakin, kalau perlu dibuka juga ini ya tadi ya. Depannya tadi ya tipsnya ya. Iya. Jadi pastikan semuanya bersih. Kalau menggunakan ini tadi lebih gampang lah ya membersihkannya ya. Betul. Dan masih bisa digunakan gitu kalau tepat penggunaannya gitu ya Pak Hendra ya. Betul. Ini sih menarik nih obrolannya, banyak ilmu-ilmu baru yang saya pribadi juga dapetin. Saya yakin para sahabat Aksionabel Podcast juga banyak nih ya. Pertanyaannya sekarang Pak Hendra, Ya. kalau misalkan para sahabat Aksionabel Podcast pengen cari tahu ini kalau mau pesen SATA tuh kemana sih yang asli, kalau mau tanya-tanya dulu tentang SATA, kontak JSW tuh baiknya kemana Pak Hendra? Ya, kita sebenarnya jual juga online, Oke. tapi kita punya official store JSW. Oke. Ya. Oke. Kenapa saya sarankan beli spray gun SATA ini langsung ke JSW atau ke dealer-dealer yang sudah kita Ditunjuk. Ya. Oke. Karena ya nggak tahu, rumornya ada sedikit, ya sering sih kita temuin juga ada SATA KW katanya. Oke. Tapi itu saya katakan tidak atau bukan produksi dari PT JSW. Oke. Bukan kita yang menjual dan bukan juga produksi dari pabrik SATA di Jerman. Baik. Ya. Baik. Nah, biasanya kasihan juga customer waktu dia beli, dia berpikirnya SATA, tapi Ya. waktu 2-3 bulan sudah rusak. Ternyata rusak, ya. Ternyata rusak dan mereka mau servis ke kita tolak. Karena pas dicek bukan ya? Cek bukannya produk kita. Oke. gitu loh. Oke. Semuanya Oke. dalamnya berbeda. Oke. Ya. Oke. Jadi hati-hati. Jadi lebih baik langsung ke official store-nya Tokopedia, seperti ada official store-nya Baik. JSW, di Shopee juga ada. Oke. Gitu ya. Oke. Dan bisa langsung ke kita PT JSW. Oh, nah kontak personnya kemana nih Pak Hendra? Ya, Kalau ke saya JSW-nya? boleh, Mungkin boleh di-share ke nomor teleponnya Pak Hendra ke para sahabat Aksionabel Podcast? boleh boleh saya sebutin nomornya? Sangat boleh. Enggak, gratis kan? Gratis. Bayarnya nanti di belakang sama saya. Oke, bisa kontak saya Hendra atau dipanggil Hendra di 0819 Oke. 112 55389 ya, atau ke kantor kita di JSW. Ya. Tapi ya karena faktor U tadi saya harus lihat. Kalau udah jarang-jarang kan begini Pak. Iya. Ya. Di 021 Oke. 54 17788. Tuh, itu kontak yang kalau mau tanya-tanya mengenai spray gun. Jadi belinya langsung ke official store-nya JSW yang memang memegang lisensi untuk SATA ini. Nanti mungkin dari pihak-pihak JSW kalau memang di daerah bisa diarahkan di mana mendapatkan spray gun SATA yang asli. Betul. Gitu ya Pak Hendra ya? Betul. Aduh, thank you Pak Hendra. Teman-teman, ini seperti yang tadi disampaikan,
memang ini salah satu topik yang ditunggu-tunggu nih oleh para sahabat AkzoNobel Podcast nih, karena ada edukasinya. Jadi thank you banget Pak Hendra udah mau datang di acara podcast kita. Mungkin kalau nanti antusiasnya bagus, ada pertanyaan-pertanyaan yang kami nggak bisa jawab, bersedia ya diundang lagi ya? Bersedia. Terima kasih. Demi Pak Iswan. Demi sama-sama dong. Oke, para sahabat AkzoNobel Podcast, sebagai perusahaan chat global, kami terus berkomitmen untuk terus memperkenalkan inovasi terbaru dalam industri chat dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan produk-produk AkzoNobel. Jangan lupa ikutin terus AkzoNobel Podcast, komen lagi kira-kira mau topik apa lagi yang kita angkat, mau undang siapa. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa di acara AkzoNobel Podcast berikutnya. Mau cari cat mobil berkualitas dari AkzoNobel pastinya. Bye bye. Thank you Mandra. Thank you.